Ya, sudah. Ini 10 macam ya. Insya Allah tidak semuanya, kita hanya gunakan yang seperlunya saja. Ya, di antaranya adalah ini produk momen, kata jenjang, kemudian ada poin beserial ya, insya Allah. Kemudian kita coba mengingatkan kembali setelah kita menghitung R, nanti akan muncul istilah R hitung ya, atau R hitung atau R produk momen. Kemudian akan kita bandingkan dengan tabel. Ini juga pembanding ya, tapi nanti dalam kenyataannya kita akan banyak menggunakan R tabel ya, bukan ini ya. R tabel bagaimana? Nanti kita akan bisa tampilkan di apa? Di layar ya. Sebentar ya. Ini nanti penghubungnya antara R hitung ya, R hitung ini R hitung. Ini harus saya coba saya ini ya. Gini. Nah, gini ya. R hitung harus nanti dibandingkan dengan R tabel. Ya, dengan ketentuan apa? Mana yang lebih besar? R hitungnya atau R tabelnya? Ya. Kemudian penghubungnya sebagai pembanding ketika kita akan membandingkan R hitung dengan R tabel, penghubungnya adalah ini, yaitu jumlah sampelnya, jumlah populasinya. Ya, setelah jumlah populasinya kita kalikan dengan ini dengan RR, NR itu adalah variabelnya, ada dua variabel berarti dua ya. Nah, maka akan kita dapatkan nanti berikutnya adalah degrees of freedom ini ya, DF atau degrees of freedom. Ya, jadi praktiknya seperti ini. Coba kita kemarin sudah mencoba untuk menghitung ini ya. Nah ini ya, ini kemarin kita sudah hitung ini kemarin ya. Ini menggunakan ini ya. Kemudian ini kita bandingkan dengan apa? Dengan R tabel. Ini adalah R hasil hitung. Ini R hasil hitungnya. Nah, ya, ini R hasil hitungnya. Ini R tabelnya ini kemarin. Ya, berarti ternyata di situ yang diterima adalah hipotesis nihilnya. Ya, hipotesis nihil. Ini R tabel. Ini R hitung. Ya. Kita ulang lagi ya, mahasiswa. Kita kemarin menggunakan rumus ini. Sekarang saya akan perkenalkan pada antum rumus yang lain lagi, yang lebih mungkin tidak sama ya, tetapi nanti kita akan bandingkan bagaimana efeknya ketika kita menggunakan rumus berbeda dengan data yang sama. Nanti datanya tetap ini ya, tetap ini mahasiswa. Ini tadi kita bandingkan ternyata R tabelnya, ini R hitungnya nilainya sekian, R tabelnya nilainya beda lagi ya. R tabelnya nilainya beda lagi. Nah, maka di sini R tabelnya ternyata lebih besar daripada R hitung. Maka kalau begitu yang diterima adalah hipotesis nihil ya. Hipotesis yang diterima. Kalau begitu dikatakan secara penelitian ya tidak ada hubungan ya antara apa itu tidak ada hubungan antara variabel yang sedang kita cari ininya apa yang kita cari ininya hubungannya ya, jadi tidak ada hubungan. Ini misalkan tadi kemarin judulnya apa kita nggak tahu ya, kemarin judulnya di sini coba sini, ini bawah sendiri contohnya pembelajaran online terhadap mahasiswa ya. Jadi kalau begitu maka secara apa perhitungan dikatakan tidak ada hubungan antara pembelajaran online dengan prestasi mahasiswa ya. Ini sebagai contoh saja ya mahasiswa ya. Jadi datanya kemarin kita juga hanya sebagai contoh saja, tidak betul-betul kita mengambil dari benar ya, hanya mengambil sebagai contoh. Nah, sekarang kita menggunakan untuk fungsi R yang lain atau rumus R yang lain. Tapi sebelumnya kita cek ya, kita cek dengan ini.
dengan formula ya mahasiswa ya. Jadi kita coba kita cek ini dengan formula. Ini ya formula di sini ada nanti namanya formula, kemudian more function, kita pilih statistik, ada namanya korelasi ini mahasiswa ya. Korelasi ini. Ini kita klik maka akan muncul jendelanya. Nah, ini. Jendela yang ini sebagai variabel pertama, yang ini sebagai variabel yang kedua ya. Setelah diisikan maka nanti di OK akan muncul ya. Ini sebagai variabel pertama, ini sebagai variabel yang kedua ya gitu ya. Coba kita apa? Kita korelasikan di sini. Coba kita korelasikan tempat selnya kita siapkan ya. Tempat selnya kita siapkan di sini ya, misalkan ini Mas ya. Di sini aja lah di sini. Di sini. Ini kita sedang mencari RxY tapi pakai rumus yang sudah disediakan oleh Excel. Ya, nanti selnya di sini, jawabannya di sini. Datanya ini. Oke, kita ini tadi taruh sini ya, datanya ini. Ya, kemudian kita pakai formula more function statistik, kemudian ini tadi korel ya, korel. Ini korelasi. Oke, kemudian ini diisikan ya, yang di variabel pertama kita isikan ini. Kita blok aja sini. Sampai dengan 76. Dapat sudah. Kemudian variabel yang kedua, ya kita isikan di sini. Sampai 44. Dapat sudah. Kemudian kita klik ya, kita klik sini. Nah, ini hasilnya. Hasilnya kok NA, kenapa ini? Hasilnya kok NA, kenapa ini? Enggak tahu ya, coba ya. Ulang lagi ya. Kenapa hasilnya NA ini? Ulang lagi, mahasiswa. Ulang lagi ya. Jadi setelah dimasukkan ke arraynya ya, ke rasi ini, setelah dimasukkan ke sini ya, ini biasanya sudah muncul ini ya. Ini ya. Jadi mulai dari 69 sampai 75. Kemudian yang kedua ya, mulai dari 25 sampai 44 gini mahasiswa ya. Ya, ya biasanya sudah muncul ini. Sudah muncul gini. Coba diklik ya. Oh, nggak mau muncul tadi. Oh ya, sudah muncul ini. Ya, sama persis mahasiswa. Ya, jadi yang berdasarkan hitungan dengan manual, dengan yang menggunakan ini, rumus ini sama. Tapi antum ketika mengerjakan deskripsi pakai ini ya, pakai rumus ya, tahapan-tahapan pakai rumus biar nanti ketika dijelaskan di depan penguji, antum bisa menjelaskan secara runut ya, secara kronologis per tahapan. Jadi antum bisa menjelaskan dengan baik ya. Bisa jadi nanti menjadi poin atau penilaian tersendiri yang baik buat kita. Ya. Kemudian coba sekarang kita masuk ke rumus yang berikutnya, bukan yang ini. Kalau tidak salah sudah saya share di grup rumus berikutnya itu. Saya belum lihat, saya belum apa, tak buatkan rumusnya dulu. Ada enggak di sini? Ada enggak di sini rumusnya? Saya coba lihat ya. Ada enggak di sini? Coba ini ada enggak? Punya enggak rumusnya? Oh, enggak punya mas saya, enggak ada ini. Tidak punya rumusnya ini. Enggak ada loh. Salah menghapus ya ini ya. Saya salah menghapus ini, saya salah menghapus. Harusnya dihapus yang ini ya, yang ini, yang dihapus yang harusnya yang mana ini? Sebentar, ceknya sini. Oh, ini yang dihapus harusnya. Ini yang tetap. Saya tak melihat HP saja. Saya lihat rumusnya, kita cek bersama-sama. Hari Rabu.
Kok nggak ada nih? Tak muncul. Sebentar. Muncul. Rumusnya tak muncul. Saya ambilkan bukunya saja, mahasiswa ya. Di sebelah ada bukunya. Nggak muncul ini di sini. Kalau nggak salah rumusnya begini. Mungkin saya masih ingat. Ya, rumus yang lain yaitu ini tetap ini. Tetap ini ya. Jadi nanti saya taruh di sini. Kita masuk ke insert. Ini suara masih jelas mahasiswa ya? Jelas masih suara bisa diterima? Ya wis. Nah, sini ke equation ya. Kemudian kita pilih ini aja. Ini aja kita pilih ini. Ya. Ini berarti masuk mana ini? Ah, sini aja. Sini. Oh, berarti RxJ berarti masuk ke sini. Ini ya. Ini sama dengan enggak sama, kalau saya seperti sama dengan kemudian sigma. Pembagian dulu. Ini kemudian atasnya itu sigma ya, atasnya itu sigma. Ini maksudnya ini. Kemudian bawahnya itu adalah kalau nggak salah ini akar gini ya. Ini ininya ada dua. Ini dalam kurung dulu, Afwan, dalam kurung dulu. Dalam kurung dulu berarti pakai ini. Begini. Yang ininya kalau nggak salah ini. Kalau nggak salah ini ya. Ini kemudian ini pakai kuadrat. Begini. Nah, ini kurung lagi mahasiswa ya. Di sini kurung lagi. Oh, insertnya hilang. Kurung lagi gini. Kenapa ini? Keliru. Di sini kurungnya. Kurung lagi. Ini. Tapi kalau dia itu mesti hilang ya. Ini. Mau enggak? Oh, mau. Alhamdulillah. Sama seperti sebelahnya. Oh, sigmanya belum ya. Sigmanya belum. Dihapus dulu. Sigma dulu. Ini. Nah, baru ini nanti seperti yang ini. Insya Allah ini. Nah, gini mahasiswa ya. Nah, ini kita besarkan. Ya, biar enak. Ini adalah XY. X kecil kali Y kecil. XY. Yang ini adalah X kuadrat. Yang ini adalah Y kuadrat. Y kuadrat. Nah, begini. Ini rumus yang lain ya. Seperti itu. Coba ya, kita uji. Untuk data yang sama dengan di atas. Untuk data yang sama dengan yang di atas. Sama datanya ini. Kita copy ya. Kita copy aja mahasiswa. Semuanya ini sampai sini kita copy. Semuanya sampai sini kita copy.
Kita pindah di bawah. Nah, karena kita mau gunakan yang ini. Kemudian ini RX-nya lupa ini ya. RX-nya lupa. R kecil. R kecil. Ini XY. XY berarti menghubungkan antara variabel X dan variabel Y. Maksudnya seperti itu. Nah, ini ya, kalau mau mungkin kita bisa kecilkan, dipendekkan ya, ini jadi lebih sederhana. Dimasukkan ke ini, ke formula, format ini ya, format. Enggak mau. Bentar. Format cell ini mestinya. Enggak mau. Kok enggak mau format cell? Ini kan mestinya. Saya tidak tahu ini kok hilang. Ya udah dikecilkan aja nih. Dikecilkan aja ini biar apa? Enggak melebar biar nanti gampang dilihat. Nah, ini ya cukup ya mahasiswa. Ini mau saya terapkan rumusnya ini. Ini XY-nya kecil ya, kecil ini. Ya. Jadi kalau ini sigma XY berarti ini. Setelah dikalikan dijumlahkan. Ini setelah dikalikan ini hasilnya dijumlahkan berarti ini hasilnya dijumlahkan. Sini ya. Belum bisa dijumlahkan berarti pakai yang formula autosum ya. Ini ya mahasiswa ya. Dapatnya 66,67 sama dengan di atas ya. Sama dengan di atas di sini dapatnya 66,67 kemudian ini X kuadratnya belum kita buat. Nah, berarti sini kita buat X kuadrat ya. Coba di sini kita buat X kuadrat di sini. X kuadrat. X kuadratnya itu yang mana? Yang besar apa yang kecil ya? Apa yang ini, apa yang ini? Kayaknya yang ini, kayaknya ya. Yang kecil kayaknya. Coba ya, nggak apa ya. Coba saja, nggak apa-apa. Nanti kalau mau apa hasilnya benar, berarti kita sudah tidak keliru ya. Ada pilih yang subscribe. Oh, yang atas saja. Karena dikuadratkan. Kuadratkan berarti di sini pakai yang 2. Nah, ini ya. X kuadrat. Kemudian yang ini Y kuadrat. Y kuadrat. Format cell. Superscript. Kuadrat ini. Sudah. Kemudian kita tarik ke bawah. Kita beri sel, beri garis baik ke atas sel. Kemudian kita kecilkan. Biar tidak terlalu besar. Nah, gini mahasiswa. Ini yang kita kuadratkan. Ya, ini. Jadi kalau mau kuadratkan sama dengan dulu. Kita tambahkan, kita awali sama dengan dulu. Kemudian ini kita klik. Diklik. Kemudian kita beri topi. Kalau kuadrat ya. Topi, tapi topinya di sini 2. Ini mahasiswa ya. Berarti di sini sama dengan dikuadratkan. Ya. Berarti diklik ini. Ya, diklik. Kemudian nanti diberi topi 2. Kemudian kita enter. Ini hasilnya. Nah, jadi seperti antum misalkan ya ini ya. Di sini misalkan antum mau menguadratkan 9 kuadrat ya. 9 kuadrat tadi sama dengan dulu. Kemudian kita tik angka 9, kemudian diberi topi 2 ya, topi gini 2, berarti itu sama dengan 9 dikali 9 ya. Kalau kita klik maka hasilnya sama dengan 81. Itu mahasiswa ya. Sama dengan ini, sama juga dengan ini ya. Sama dengan dulu. Kita klik yang Y ya, minus kali minus jadi positif ya. Kemudian di shift kok shift apa topi 2 karena dikuadratkan topi 2 ya, maka kita enter sini hasilnya adalah besar dikit. Nggak mau ya, nggak mau ini
Bentar. C, ini C ya betul ya, C betul. C, pangkat 2. Bener sebenarnya. Nggak mau kenapa ini? Coba sih, saya hapus dulu. Saya hapus dulu. Ini sama dengan dulu, seperti biasa. Kemudian ini diklik, gini, ya. Kemudian diberi pangkat, jadi topi, pangkat ya. Kemudian 2, ya seharusnya sudah bisa. Kenapa nggak mau? Kenapa nggak mau ini? Coba ini dibaca dulu. Ini berarti perlakuannya sama, kita ke bawah. Nah, begini mahasiswa. Nah, ini dapat. Terus ini kalau mau ngurangi komanya pakai ini tadi. Gitu ya. Nah, gitu. Pakai komanya dikurangi. Ini bisa ya. Jadi gini bisa, 2 angka, 2 koma. Terus yang ini kenapa nggak mau ya? Saya dengar nggak ngerti ini kenapa nggak mau. Ya, Y kuadrat ini Y kuadrat. Berarti kan kalau gitu dibuat sama dengan dulu ya, dibuat sama dengan dulu kayak biasanya. Kemudian kita klik ini. Sudah gini aja sebenarnya, gini aja kita klik, kemudian kita beri topi. Sudah sepertinya nggak masalah, kok nggak mau ini. Terus diberi angka 2. Sudah gini aja. Kemudian di enter. Tetap nggak mau. Kenapa nggak mau ya? Coba di sini sih, coba di sini sih, saya coba ya. Sama dengan ini kita klik yang ini, ya. Kemudian kita kasih topi, kemudian kasih 2, artinya pakai 2. Kita klik ya, juga nggak mau. Kenapa ya? Kenapa nggak mau? Nah ini saya nggak tahu nih kenapa nggak mau. Ada yang aneh kah? Ada yang salah kah? Saya kira tidak. Ya saya kira tidak ya. Mau. Coba kalau manual ya, manual ya. Kalau manual berarti begini, maksudnya sama dengan dulu. Kemudian kita klik ini, Y-nya ini, kita kliknya. Karena yang mau kita gunakan Y ini, kita kalikan biasa, ya pakai bintang, ya kalikan bintang, gini. Kita klik lagi dengan ini, oh diklik lagi ini ya, ini lagi, ya, oh, keliru, kebanyakan. Bintang, kita klik lagi yang ini, Y saja, ini, nah ini, jadi ini dikalikan dengan sesamanya, C170 dengan C117 dengan C117, ini C177 ya, dengan C177. Nah, gini, kita coba, mau enggak ini? Enggak mau. Kenapa ini? Saya enggak ngerti ini. Sebentar, susah. Oh, kepanjangan itunya apa? Komanya kepanjangan ternyata. Oh, gini Mas. Ya, oke. 10 kali 10 ini ya. Berarti coba ini kita kurangi semuanya. Enggak mau. Ini ini kan dulu, kemudian kita kurangi. Ah, baru bisa. Oh, ternyata masalahnya dia digitnya terlalu besar ya. Ini 24, 3 kali 3, sekitar berapa? 9 ya. Ini hampir 4 ini ya. Hampir 16 berarti. Ya, kalau gitu kita bawa garisnya, kursornya ke sebelah kanan bawah, muncul tanda tambah. Kita bawa ke bawah, dapat sudah. Terus ini dijumlahkan ya, ini dijumlahkan. Sigma ya, setelah dikuadratkan disigmakan, setelah dikuadratkan disigmakan. Di sini kan dijumlahkan sini. Ya, jadi seperti ini aja, sama dengan perlakuan yang di sebelahnya, sebelah kirinya. Sama dengan ini juga dijumlahkan tadi, ini juga dijumlahkan, maka kita bisa langsung menarik ini tadi ya ke sebelah kanan sampai muncul tanda tambah. Nah, kita tarik ke sebelah kanan, sama hasilnya ya, hasil penjumlahannya ini
Nah, kemudian kita masukkan ke rumus ini. Sama dengan, itu mahasiswa ya, sama dengan, ini diklik ya, diklik mana diklik tadi ini mana ini yang ini tadi. Ya, ini tadi ya, coba diklik ya, klik. Kemudian dibagi pembagiannya ini per yang dibagi. Kemudian ini mau diakar kita kurung dulu. Nanti kalau mau diakar kita kurung kasih pangkat setengah, ya. Kurung dulu. Diklik ini yang x kuadrat ini x kuadrat saya klik. Dikali bintang ya, bintang ini. Dikali y kuadrat terjadi tadi. Ini. Oh, nggak mau tadi ya, gitu. Kemudian kurung tutup. Ini ya, rumusnya masuk ya, Mas ya. Dikalikan, kemudian dikurung tutup kenapa? Karena mau diakar. Mau diakar berarti di sini nanti dipangkatkan di sini. Pangkatnya yaitu 0,5 ya, pangkatnya gini, pakai topi ya. Kemarin kita sudah nyoba belum ya? Ya, pakai topi pangkatnya 0,5. Saya pakai 0,5 karena masih belum ditranslate, masih bahasa Inggris ya. Pakai 0. Ini perhatikan mahasiswa. Kemudian diklik. Nah, ini 21677. Sama Mbak dengan sebenarnya. 21677 sama ya, ini ya. Hasilnya ternyata juga sama mahasiswa ya. Pakai rumus ini hasilnya juga sama ya, tidak ada bedanya. Ini sudah kita dapatkan nilainya. Jadi ternyata tidak memberikan nilai yang berbeda ya, asalkan datanya tetap ini ya, data aslinya ini ya. Kalau ini data asli, ini sudah diolah. Ya, ini sudah masuk ke deviasi atau selisih. Selisih antara data masing-masing data dikurangkan dengan rata-ratanya. Ini kan? Ini. Nah, sekarang kita coba untuk rumus yang agak panjang yang sudah saya share di apa? di di WA ya, kita coba ya. Bisa enggak itu nanti apa gimana? Ya, 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 ya. Ada yang mau sholat ya, silahkan mau sholat dulu. Insya Allah nanti masih ada waktu untuk bisa gabung lagi. Sekarang kita pakai rumus yang lain lagi. Rumus yang lain lagi coba kita buat dulu ya, rumus yang lain. Nah, sebenarnya nanti bisa memilih mana yang mau dipilih rumusnya, bebas ya. Dengan ketentuan datanya sudah jadi ya, maka rumusnya nanti kita tinggal memilih rumus yang lain. Di sini misalkan kita cari rumusnya, insert ini mahasiswa. Ya, mana itu? Mana yang mau dapat rumus? Oh, di sini. Di sini. Ini. RXY. Berarti pakai ini ya. RXY. Sama dengan ya, ini kita ke ini. Kita melihat yang ada di WA ya, ada di WA. Sambil nanti dicocokkan, mungkin ada yang keliru saya. N kali sigma XY ya, N besar ini. N langsung aja, kalau kalau dikali itu di bahasa matematika nggak usah pakai apa-apa ya, N gitu aja, kemudian sigma xy ini sigma ini ya, sigma xy x kali y ini sigma, apa nggak perlu pakai gini ya, langsung berarti di sini langsung ini berarti xy, sigma xy kemudian dikurangi dalam kurung
dalam kurung berarti pakai ini. Kalau di klik hilang ya. Coba sih mau nggak minta prokasi nih. Ini berarti ini berarti ini dua kali ya. Satu kali dua kali ini. Dua kali. Dua kali kurung lagi. Ya, dua kali. Kemudian ini ada sigmanya. Sigma Y, jadi pakai ini. Sigma. Di sini juga pakai sigma. Yang satunya sigma X. Satunya sigma Y. Oh, keliru ya, mahasiswa ya. Keliru. Ada pembagiannya, saya nggak lupa belum sebut pembagiannya. Bisa enggak ini, saya nggak tahu ini, coba. Coba, tak gini kan mau nggak? Pakai pembagian. Oh, nggak gelem. Ya, hilang semua. Hilang semua. Berarti sini memang harus dari awal ya, harus dari awal. Coba ini tak coba gini. Dari awal ini ada pembagiannya. Ya ini coba sambil dicocokkan yang ada di apa itu di layar di apa itu di HP. Coba mau nggak ini saya masukkan langsung copy sama masukkan di sini. Mau nggak paste? Oh gitu ya. Mau masih ambil mau masuk. Gini. Ini nanti di sini RxY ya. RxY, R kecil. XY hubungan antara variabel X dan variabel Y. Kemudian yang bawah ini adalah kayaknya ada akarnya nih. Ya, akarnya, kemudian ada kurung-kurung lagi. Akar, dipakai akar, ini, ya keliru. Akarnya di sini. Gini. Kurung lagi ke akar, kurungnya kayaknya kurungnya dua kali ini maksudnya. Dua kali kurung lagi. Ada kuadratnya enggak? Nggak ada ya, Hmm, kurung lagi kayaknya. Ini. Kemudian di sini N ya. Saya besarkan. N besar. N besar di sini. Number of cases ya. N besar dikali sigma X kuadrat. Dikali berarti pakai langsung di sini pakai sigma X kuadrat. Ini sigma.
X kuadrat. Itu dikurangi dapat kurung ya. Ya, dikurangi dengan dalam kurung sigma X dikuadratkan. Dikurangi dalam kurung ini. Oh, ini dulu. Ini dulu. Nah, ini. Kemudian dalam kurung. Dalam kurungnya disendirikan ini. Ini. Gini mas ya. Di sini kemudian sigma. Kemudian sigma. Pakai yang mana sigmanya? Pakai yang ini. Ya gini ya. Sigma X. Kemudian kita kuadratkan. Beda ya mas ya. Ini X kuadratnya dijumlah. Kalau gini, ini X-nya dulu dijumlah, kemudian baru dikuadratkan. Sigma di dalam, ya betul. Nah, kemudian ini sama ya, ini ya. Ini sama juga. N dulu, N besar, kemudian dikali dengan sigma Y. Sigma Y berarti pakai ini tadi. Sigma Y kuadrat pakai ini. Ya. Ini Y kuadrat. Nah, ini. Kemudian dikurangi dalam kurung seperti ini. Kemudian Y ya, pakai sigma Y. Pakai sigma Y, berarti ada kuadratnya di luar. Jangan lupa ini. Lupa dikasih kuadrat dulu ya. Lupa. Ini dalam kurung. Yang ini dalam kurung pakai sigma kurung ini pakai sigma gini. Gini mas. Ya. Ini sigma Y. Kemudian kuadratkan. Ini sudah. Loh, kok dulunya hilang. Nah, gini. Saya ini rumusnya agak panjang ribet, tapi kalau yang sering digunakan untuk penelitian justru yang ini ya, karena kesannya ini lebih keren ya, sering digunakan dalam penelitian yang ini. Ini kesannya lebih keren. Ya, sigma X kuadrat, ini sigma X dikuadratkan, ini sigma Y kuadrat, sigma Y dikuadratkan. Seperti itu ya.
Lanjut. Kemudian datanya pakai ini ya, kita data pakai yang seperti di atas. Tetap saya ingin membuktikan apakah dengan menggunakan rumus yang berbeda akan didapatkan hasil yang masih tetap sama. Jadi ini masuk ya. Saya ambil data ini, saya ambil datanya, saya copy, saya taruh di sini aja. Iya, ya. Sabar ya, sabar. Insya Allah ini hanya sulit di awal-awal saja. Tapi ketika kita sudah mengoperasikan ya angka-angkanya, kita tidak menghitung ya, kita dengan tidak tinggal hanya menggunakan aplikasi yang tepat ya, insya Allah sudah nggak ada masalah. Jadi setiap kendala insya Allah ada solusinya, ada penyelesaiannya. Cuma sekarang antum harus sabar semuanya. Lanjut, oke. Sekarang apa yang dimaksud dengan ini? N-nya tadi 12 ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan N-nya 12? Kita taruh pinggir ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan sigma XY? Ini X kali Y. Ya, X kali Y kemudian kita jumlahkan, namanya disigmakan. Ini sigma X sendiri, sigma Y sendiri. Ini cari sigma X-nya ya di bawah. Ini juga cari sigma Y di bawah sini. Ya, di bawah sini. Kemudian rumus yang bawah adalah N dikali, oh ini panjang ya akarnya ya, saya lupa panjang akarnya ini. Sigma X dalam kurung sigma X kuadrat. Apa bedanya? Nanti kita bisa lihat bedanya antara X yang sebelah kiri ini X-nya dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Kalau ini dijumlahkan dulu, kemudian dikuadratkan. Beda. Oke. Bismillah ya. Dapat tabel kerjanya di sini. Cukup kayaknya tabel kerjanya ini. Coba cukup insya Allah tidak banyak ya. Tidak banyak insya Allah. Ini adalah X kuadrat ya. Karena saya butuh ini, saya butuh X kuadrat. Ini X kuadrat di sini. X kuadrat. Kemudian Y kuadrat. Kemudian perkaliannya. Ya, ini perkaliannya X kali Y. X kali Y. Perkaliannya. Dengan. Ya, nanti kita akan dapatkan X kali Y-nya. Kemudian, ya coba dihitungnya sama dengan dulu. X kali Y ini. X-nya ini dikali dengan Y-nya ya. Bintang, Y-nya ini sudah kita enter. Nah ini ya, kemudian kita coba samakan dengan yang bawah karena perlakuannya sama. Nah ini sudah. Kemudian mencari ini sigma X-nya ini X-nya ya. Kuadratnya dulu belum. Kuadratnya berarti sama dengan ya ini dikuadratkan ya. Jadi bintang topi ya. Topi 2. Nah, kita enter. Nah, ini ya yang Y sama.
sama yang Y, kita enter dulu, sama dengan dulu. Enter ini ya, kemudian di copy 2 ini kita ini sama udah dapat ya. Ini sigma X-nya belum ya. Belum. Ini mau saya sigmakan. Ini sigma X kuadrat ini ya. Jadi ini sigma Y kuadrat, di bawahnya sebenarnya sigma X kali Y. Ini berarti pakai auto sum seperti biasa. Auto sum berarti antara ini ya, antara 192 194 sampai dengan 12. Kemudian kita enter. Nah, itu enternya. Kemudian perlakuannya sama untuk yang sebelah kanannya, setelah dikalikan dijumlahkan. Nah, gini Mas. Ya, dapat ini ya, kuadratnya dapat. Ini yang ini belum. Ini sigma X kuadratkan. Ini sigma X. Ini oh, ini harus disigmakan dulu. Ya, ini juga harus disigmakan ini. Ini harus disigmakan juga. Sum ya, oke. Ini juga disigmakan yang sebelahnya ini. Kita pakai kanan bawah aja, cukup. Ya, sabar ya, Mas ya. Sabar karena harus ini apa? Saya pelan-pelan. Nanti kalau nggak bisa, nanti bisa bertanya kembali atau bisa melalui apa YouTube-nya. Kemudian adalah kita coba mencari yang mana yang masih belum selesai di rumus. Ini sudah jumlah semua sudah ada. Jumlah sudah ada semua. Coba cek ya. Cek dulu. Ya ini sudah ada kuadratnya, jumlahnya juga ada. Ini yang ini belum. Sigma X ini sigma X ya. Ini sigma X ini sigma X, ini sigma Y, ini sigma X kuadratkan belum ya. Sigma X dikuadratkan belum. Sigma X berarti coba pakai insert. Ada enggak ini simbol ini? Saya nggak tahu juga ada enggak. Sigma, oh nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan maksudnya. Tidak mau kelihatan. Coba pakai yang ini. Question. Nggak mau. Question ter mana ya? Notarisnya aja coba taruh sini. Equation insert equation. Saya mau nulis sigma, tak bawa ke pinggir aja ke tepi. Oke. Sigma itu pakai apa? Sigma itu pakai ini apa ya? Tidak kelem ya? Pakai aja. Ini nggak mau. Ya, pakai aja kalau itu. Pakai aja. Ada dari sigma di atas ini. Oh, ini aja ya. Sigma X kuadrat. Nah, ini sigma X. Sigma X dikuadratkan ya. Sigma X dikuadratkan. Jadi ini di sini kurung dulu. Nah, ini kurung dulu. Di sini kurung enggak? Kurung enggak? X kuadrat disigmakan X kuadrat disigmakan. Sigma X dikuadratkan. Sigma X dikuadratkan. Oh, yang dalam kurung sigmanya. Oh, yang dalam kurung sigmanya. Oh, dalam kurung sigmanya. Masa. Bentar. Kita hapusnya ini. Mau enggak ini?
Belum enggak? Oh, enggak mau mahasiswa. Tidak mau. Berarti di sini dulu berarti. Ini dulu dalam kurung dulu. Dalam kurung dulu. Ini, nah ini. Ini jadi di dalamnya ada sigmanya. Ini mahasiswa. Ini sigmanya. Coba masih keliru juga ternyata ya. Terus juga keliru ternyata. Bisa enggak? Bisa enggak? Keliru, keliru. Keliru masih. Jadi gini dulu. Insert. Ini dulu. Ini dulu. Ini masukkan. Nah, yang ini dalam kurung. Ini. Dalam kurung pilih ini aja. Nah, kemudian yang ini pakai sigma. Ini maksudnya. Gini. Nah, ya, ini di sini ada X. Kemudian dikuadratkan gini. Nah, gini mahasiswa. Nah, jadi adalah X-nya dulu disigmakan dulu, ini X-nya disigmakan dulu, ini hasilnya. Hasilnya kemudian kita kuadratkan gitu ya. Nah, ini memang ya agak susah ya kalau apa kita kontrol saya biar nah, ini mau saya coba mau enggak ini call paste. Oh enggak, kalau enggak mau, tidak mau di call paste, enggak mau. Terus lanjut lagi, ulang lagi biar nanti bisa kita bisa hafal ya. Kita ulang lagi biar bisa hafal. Insert dulu, kemudian ini dulu mahasiswa ya. Insert dulu, kemudian ini dulu. Ini dulu, ini. Mana tempatnya? Oh, di sini. Nah, terus sini. Nah, wes ini dapat. Kemudian di dalam kurung ini. Nah, dalam kurung ini. Nah, gini. Nah, gini. Gini Mas. Ini yang kemudian sigma. Ya, ini pakai sigma X ini. Gini. Nah, tapi di sini pakai yang Y. Karena tadi saya X sudah, sekarang yang Y. Kuadrat. Nah, sudah. Sahabat, sudah. Lengkap ya, lengkap ya. Ini berarti kalau gini sama dengan sigma X mana? Ini sigma X. Klik aja ya. Diklik kemudian dikasih topi ya, dikasih topi 2. Kasih topi 2. Ya. Di enter hasilnya ini ya. Yang sigma Y ini sigma Y ya, sama dengan dulu. Di enter. Nah, dikasih topi kemudian kali 2. Ini sudah. Enter lagi. Sudah dapat. Nah, ya. Lengkap ini. Sudah lengkap, ada masing-masing ada 5x kuadrat, 5x kuadrat kan, 5x kuadrat, nah, dah. Nah, yes. Tinggal kita masukkan ke rumusnya ini. Rumusnya coba dimasukkan ke mana ya? Di sini mungkin ya maksudnya. Coba sini ya, coba ya apa ya? Ya. Ini datanya, ya termasuk ini tadi hitungannya. Coba kita tunggu sini. Sama dengan dulu. RXY, kita nyari sama dengannya dulu. Sama dengan dulu. Yang bagian atas. Bagian atas kita selesaikan. Ya, dalam kurung dulu. Dalam kurung dulu. Bagian atas berarti di sini N-nya 12. Ini ya, ini N-nya 12. N-nya 12 di sini. Tulis 12 dikali. Nah, ini bisa apa? Sekali sigma X kali ya, mana sigma X kali ini. Ini ya, sigma X kali ini. Berarti ini. Klik ini ya, klik. Ya, sudah. Kemudian dikurangi, minusnya dikurang, minus kurang. Kemudian yang dikurang ini sigma X dikali sigma Y. Mana sigma X kali sigma Y? Ini sigma X.
Ini sigma X ini. Oh ini sigma X. Ini sigma Y ya. Berarti ini sigma X dikali sigma Y. Ini sigma X ini. Sigma X di bawahnya. Sigma Y banyak ya. Berarti kurangi, klik aja ya. Klik ini, klik sudah. Diberi topi. Di bintang ya. Kali bintang. Ini klik sudah. Nah, kemudian kita berikan kurung tutup. Nah, ini bagian yang atas. Kemudian kita garis miring. Kenapa? Karena ada pembagian. Dibagi dengan ini dalam kurung ya, karena ada akar, kita buat dalam kurung dulu. Karena ada akar, nanti dipangkatkan setengah karena akarnya. Dalam kurung ini lagi n-nya, n-nya tadi 12 dikali dengan Nggak dikasih kurung dulu, Ustaz. ini. Yang di n, Ustaz. Oh iya benar. Ini kayaknya kasih kurung dulu ini, karena ada 2 ya. Ya, kasih kurung lagi ya. Iya benar. Kurung lagi ini 12 dikali dengan sigma X kuadrat. Ini sigma X dikuadratkan. Kalau ini X kuadrat disigmakan ini X kuadrat disigmakan berarti yang ini. Ya, X kuadrat disigmakan berarti ini. Klik ini. Nah, ini ya. Klik ini ya. Terbalik, Ustaz. Balik ya. Sebentar. Ini keliru ya. Nah, 12 dulu. 12 bintang. Ini. Kemudian tadi ini apa itu kok ke sini arahnya kok ke sini. Sebentar ya. Bentar Mas. Naruh selnya yang keliru. Bentar, naruh selnya mungkin apa dikurangi aja. Kenapa kok malah masuk itu sini ya? Nah, sama dengan sini. Semoga tidak masuk lagi. Sama dengan dulu. Sudah. Ini dalam kurung dulu ya. Dalam kurung dulu. N-nya 12. Bintang. Artinya dikali ya. Sigma XY. Ini XY. Sigmanya berarti yang bawah ini. Ini. Ya, kemudian dikurangi, kurang biasa. Sigma X kali sigma Y. Ini sigma X. Ini. Klik. Ya. Dikali sigma Y. Sip. Bintang ya. Sigmanya ini kurung tutup sudah, kemudian dibagi ya, karena ada pembagian ya, pembagian dibagi. Di sini kita beri 2 kurung tutup. Kenapa kok diberi 2 kurung? Karena ini ada kurung lagi ya, ini perkalian ini sini. Ini perkalian. Jadi ada 2 kurung lagi. Jadi ini dulu yang diselesaikan, jadi 12 dulu. 12 ini dikasih bintang. Ini ya, kasih bintang ini. Sigma X kuadrat ini kuadrat, sigmanya mana? Ini banyak. Sigmanya ya dikurangi dengan minus saja ya, minus dengan sigma X tapi dikuadratkan yang bawah tadi, yang banyak sini. Sigma X tapi dikuadratkan ini. Nah, ini ya, sigma X tapi dikuadratkan. Dapat sini sudah dikurung. Ya, tadi benar ya. Tadi teman antum tadi bilang dikurung tutup gini. Nah, karena nanti ada kurung buka lagi gini. Gini ya. Sama lagi sama 12 juga kali ya pakai bintang kali, kemudian sigma Y kuadrat ini ya, kuadratnya ini sigmanya mana, ini bawahnya ini ya, sigma Y kuadrat kemudian dikurangi sigma Y tapi yang kuadrat bawahnya. Nah ini klik sini sudah ya Mas ya, sudah. Kita kurung tutup 2 kali. Kenapa kurung tutup 2 kali? Karena akan mau di akar ya. Kenapa? Yang di antara 2 kurung ini, yang setelah E2 Iya, ini kali dikali ya. Ini kali ini. Ustaz. Iya, kali ya, apa? Dikali apa? Nah, dikali. Gini. Antum teliti ya. Karena teliti. Nah, ini kemudian ini pangkat ya, pakai topi. Alhamdulillah yang paham ya, topi. Topi berapa? 0,5. Karena kan kita pangkatkan 0,5. 0,5 kalau saya, karena di gini sudah. Ini ya, masuk ya. Ini rumusnya ini. Ini bagian atas tadi, bagian atas 12 kali ya, 12 kali sigma XY, ini sigma XY minus ini
minus ini kali ini, ya. Terus dibagi, penyebutnya dibagi, ini, terus bawahnya kasih akar, maka sebenarnya pangkat 0,5 ini akar, ya, panjang sampai sana. Nah, kemudian kita klik ini, hasilnya adalah ini, 21676. Nah, mungkin dipakai agak dikit aja ya. Nah, 21677, bandingkan dengan yang atas. Apa? 216, ya sama ya, 77 sama ya. Ini kalau mau seperti ini, dapat angka di belakang koma sama ya. Ini kan apa? Kita bisa kecilkan ya, tidak terlalu banyak. Nah, gini, 21677 sama Mas. Ya, jadi ternyata hasilnya sama. Ya, rumusnya. Tapi yang rumus ini paling sering digunakan di statistik, di skripsi-skripsi yang ini sering digunakan. Padahal hasilnya sama dengan yang di atas. Ya, tergantung antum keberanian yang mana. Itu berani menampilkan yang mana. Saya pikir sih semuanya sama-sama ilmiah. Ya, bukan yang atas lebih ilmiah dari yang bawah atau yang sebaliknya, tidak ya, sama-sama. Ini mahasiswa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sabar. Ribet ya. Sabar. Ini kalau saya bagi antum, ini nanti rumusnya tinggal di copy aja. Antum kalau membuat skripsi, ini tinggal di copy bisa. Jadi kalau mau ngopi, nanti di copy ke Word misalkan ya, ke Word misalkan, tinggal copy aja. Jadi nanti kita tinggal mengganti dengan angka-angka ya. Kalau sudah di copy gini, tinggal diganti dengan angka-angka gini ya. Gini kan. Di copy ke Word, kemudian nanti perhitungannya, rinciannya ke bawahnya tinggal dibagi dengan angka-angkanya gini ya. Nah, ini Mas. Bisa ya. Jadi antum tidak usah ngetik lagi kalau nanti antum membuat skripsi. Insya Allah nanti saya berikan. Saya belum sempat, nanti belum sempat berikan ya. Rumus ya, rumus korelasi. Korel ya. Korelasi. Nah, nanti saya sampaikan, saya bagikan. Gitu ya, mahasiswa. Ada pertanyaan sejauh ini? Silakan yang ingin bertanya. Yang mau bertanya, silakan. Ini tadi rumusnya kita punya 3 rumus, sudah kita coba semua, hasilnya sama semua. Ya, Fadal. Kalau sigma ini berarti penjumlahan semuanya gitu. Ini ada beberapa sigma ya. Ini di sini ada sigma X. Berarti X dulu kemudian dijumlahkan. Ini sigma namanya. Dari kata bahasa Inggris sum, artinya jumlah. Tapi sigma nanti khusus untuk yang data discrete. Kenapa? Ada temennya, yaitu data kontinu. Apa kontinu itu? Integral. Kita tidak usah bahas ke situ ya. Itu nanti pembahasannya lain ya. Untuk teknik, kalau kita cukup pakai yang sigma. Ya, jadi betul ya, sigma itu dijumlahkan. Kalau ini sigma X ya, ini berarti X-nya disigmakan. Kalau ini nanti pengertiannya ini sigma X dikuadratkan, berarti yang bawah ini tadi sigma X dikuadratkan. Ini sigma X dikuadratkan jadi ini. Kalau yang ini X kuadrat dulu, kemudian disigmakan. Nah, ini ya penekanannya di situ ya, penekanannya beda ya. Ini X kuadrat dulu, kemudian disigmakan. Jadi yang ini X kuadrat dulu, baru disigmakan, baru dijumlahkan. Ya gitu, ya bagus ya. Ini yang penting yang harus antum teliti ya. Pengertiannya biar paham. Kalau salah pengertian nanti menghitungnya juga keliru. Gitu ya. Ya silakan, lanjut lagi. Mau bertanya lagi? Ya, iya betul ya. Jadi tolong diingat-ingat, bedakan antara ini dengan ini ya. Ini kalau ini X kuadrat disigmakan ini. X kuadrat disigmakan yang ini ya. Kalau yang ini sigma X dulu ini, kemudian dikuadratkan. Gimana? Apa bisa dikasih warna ini ya? Apa bisa dikasih warna ini? Oh, nggak bisa. Kita kasih warna sebagian nggak bisa. Kalau bisa mau saya buat warna beda ya. Oke, nggak bisa ya. Coba. Ini bisa nih. Mudah-mudahan bisa. Saya kasih warna apa ini? Oh ini. Coba mau nggak ini kasih warna ini?
Loh, kena warna semua ternyata. Saya pikir sebagian. Ternyata kena semua. Oh, nggak bisa. Nggak bisa Mas. Saya mau ngasih warna sedikit nih ya, tapi nggak bisa ternyata. Ya gitu ya mahasiswa. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, Afan mungkin Ana minta di-share screen untuk yang hadir siang hari ini ya, nanti di-share ke grup, kemudian apa? Untuk pertemuan berikutnya kita masuk ke tata jenjang ya, korelasi tata jenjang. Kemudian mungkin kalau ada kesempatan kita bisa dua ya, tata jenjang dengan poin biserial. Mungkin satu dulu atau mungkin poin biserial dulu juga nggak apa-apa. Jadi ada dua yang mau kita pelajari selain ini. Nah, setelah itu nanti kita ke komparasi, insya Allah. Ya, Ana tutup share screen-nya. Ya, silakan yang mau bertanya. Apa kesimpulan kita? Kesimpulan kita dengan adanya kita mau menyajikan rumus yang berbeda ya dari 3 rumus statistik tadi, korelasi tadi, apa yang dapat kita simpulkan? Ternyata rumus tadi tidak memberikan nilai yang berbeda atau nilainya tetap sama, asalkan datanya juga sama. Jadi kita bisa memilih mana-mana yang paling mudah. Yang paling mudah yang pertama ya, sedikit sekali. Menghitungnya juga gampang. Yang paling susah yang terakhir kita bahas tadi ini. Karena ribet dan khawatir terjadi kekeliruan tadi di antara 2 sigma ya, ada sigma x dikuadratkan, kemudian x kuadrat disigmakan. Itu rawan dengan terjadi kekeliruan. Jadi ya mahasiswa ya. Saya